Pernahkah Anda merasakan bahwa musik dapat mempengaruhi suasana hati? Misalnya, saat mendengarkan lagu dengan lirik yang ceria dan melodi yang bersemangat, Anda merasa semangat dan penuh energi. Sebaliknya, ketika lagu yang diputar memiliki lirik dan melodi yang sedih, kita seringkali ikut merasa terpuruk, meskipun tidak ada peristiwa tertentu dalam hidup kita yang memicu perasaan tersebut. Fenomena ini bukanlah hal yang aneh, karena banyak orang mengalami hal yang sama. Saya pribadi juga pernah mengalami hal ini. Saya pernah merasa enggan mendengarkan lagu-lagu melo atau sedih karena saya tidak ingin perasaan saya dipengaruhi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Padahal, saya sangat menyukai lagu-lagu tersebut. Namun, saya menyadari bahwa cara ini cukup efektif dalam mengurangi perasaan sedih atau kesepian yang datang tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas. Namun, tahukah Anda bahwa pengaruh musik terhadap kita jauh lebih dalam daripada yang kita duga? Ketika kita melihat lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa musik memiliki dampak yang sangat besar terhadap umat manusia. Cobalah untuk berpikir, mengapa musik dapat membuat seseorang sangat tergila-gila dengan lagu atau penyanyinya? Mengapa banyak orang rela berkumpul dalam jumlah yang sangat besar, bahkan mengubah gaya hidup atau cara berpakaian mereka hanya karena musik? Bahkan, beberapa musisi dengan sengaja menyelipkan simbol-simbol satanisme dalam karya mereka. Kenapa bisa begitu? Apakah musik memiliki kekuatan yang lebih besar dari sekadar hiburan? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fenomena ini secara mendalam. Saya tidak akan langsung mengklaim bahwa musik itu buruk, tetapi setelah Anda menonton video ini, saya ingin Anda menilai sendiri. Selamat datang di channel Nasihat Praktis. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena kita akan membahas beberapa hal yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Pengaruh musik terhadap otak dan perasaan. Pernahkah kalian merasa bahwa musik dapat mengendalikan mood? Bagaimana musik mempengaruhi otak dan mood kita? Setelah melakukan riset tentang dampak musik pada otak, saya merasa kagum dengan cara kerja otak manusia. Otak kita, yang diciptakan dengan sangat detail, merespon musik dengan cara yang luar biasa. Para peneliti telah lama meneliti dampak musik, dan mereka menemukan bahwa musik memiliki pengaruh besar, baik pada perasaan kita maupun tubuh kita. Bahkan, musik kini digunakan sebagai terapi untuk berbagai masalah emosional. Musik mempengaruhi otak kita melalui gelombang suara yang masuk ke telinga. Getaran suara ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak. Respon otak terhadap sinyal ini akan mengaktifkan banyak bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori kita. Musik dengan tempo cepat dan melodi yang ceria akan memicu respon yang berbeda dibandingkan musik dengan tempo lambat atau melodi yang lebih mellow. Misalnya, ketika mendengarkan musik dengan tempo cepat atau melodi ceria, otak kita akan melepaskan lebih banyak dopamin, hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Musik dengan ritme cepat juga akan mengaktifkan bagian otak yang mengontrol gerakan tubuh, seperti amigdala, yang bertanggung jawab atas emosi kita. Musik yang energik ini akan membuat kita merasa lebih hidup dan bisa membuat kita bergerak, seperti menari atau sekedar menghentakkan kaki. Namun, ketika mendengarkan musik yang melankolis, misalnya dengan tempo yang lambat atau melodi yang sedih, otak kita cenderung merespon dengan kesedihan. Lirik-lirik sedih dalam lagu tersebut bisa membuat kita merenung dan mengingat perasaan-perasaan yang pernah kita alami. Seperti lagu yang populer di TikTok, misalnya Play Dead, yang membuat kita merasa campur aduk, karena amigdala mengaitkan lagu tersebut dengan kenangan dan perasaan tertentu. Saya sendiri pernah merasakan ini saat mendengarkan lagu Runtuh dari Feby Putri, yang sangat menggambarkan perasaan saya ketika itu. Lirik seperti "Sering pura-pura bahagia" bisa membuat saya merasa sangat terhubung dengan lagu tersebut. Dan saat saya memutarnya lagi, perasaan sedih saya bisa terulang. Musik memang bisa mempengaruhi mood kita secara mendalam, bahkan dalam hal-hal yang tidak terduga. Musik dan cara berpakaian serta sosial. Pengaruh musik terhadap cara berpakaian tidak bisa dianggap remeh. Secara psikologis, manusia cenderung meniru idola mereka, dan dalam hal ini, banyak penggemar musik yang ingin berpakaian seperti musisi idolanya. Sebagai contoh, penggemar musik hip-hop seringkali mengenakan pakaian yang mirip dengan para rapper, seperti hoodie, topi, atau celana longgar, karena mereka merasa bahwa ini adalah identitas keren yang mereka ingin tampilkan. Musik menjadi sarana untuk mengekspresikan siapa mereka dan untuk merasa terhubung dengan komunitas tertentu. Selain itu, musik juga memiliki peran besar dalam menyatukan orang-orang. Festival musik adalah contoh nyata bagaimana musik bisa mengumpulkan ribuan orang dengan berbagai latar belakang untuk bersama-sama merayakan kecintaan terhadap genre musik yang sama. Kita bisa melihat ini dengan konser-konser besar atau festival seperti Coachella di Amerika Serikat,
di mana orang-orang berkumpul dari seluruh dunia untuk merayakan musik dan budaya yang sama. Musik berfungsi sebagai penghubung sosial yang kuat antara orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Simbol-simbol satanisme dalam musik. Mengapa itu terjadi? Dengan pengaruh musik yang sebesar itu, mengapa ada musisi yang menyelipkan simbol-simbol satanisme dalam karya mereka? Satanisme adalah ajaran yang menyembah iblis atau kekuatan jahat. Dan meskipun hal ini bertentangan dengan ajaran agama mayoritas, simbol-simbol ini seringkali ditemukan dalam lirik atau penampilan musisi terkenal. Mengapa hal ini terjadi? Beberapa musisi memasukkan simbol-simbol satanisme dalam penampilan atau karya mereka dengan tujuan untuk menciptakan kontroversi. Ketika sebuah simbol kontroversial dimasukkan ke dalam karya mereka, otomatis perhatian publik akan tertuju pada mereka. Ini bisa meningkatkan visibilitas dan engagement mereka di media sosial yang sangat penting dalam dunia hiburan saat ini. Banyak musisi yang menggunakan simbol-simbol ini sebagai strategi pemasaran murah namun efektif. Contohnya, beberapa artis besar seperti Beyonce dan Lady Gaga dikenal sering menggunakan simbol okultisme dalam video klip mereka, seperti piramida atau salib terbalik. Penggunaan simbol ini tidak selalu berarti bahwa mereka mendukung ajaran tersebut. Tetapi bisa jadi mereka hanya menggunakan simbol tersebut untuk menarik perhatian atau menambah daya tarik visual dalam karya seni mereka. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa simbol-simbol ini bisa mempengaruhi audiens secara tidak langsung, terutama karena musik seringkali diputar berulang-ulang. Ketika seseorang mendengarkan lagu atau menonton video yang mengandung pesan atau simbol tertentu, bisa jadi hal itu akan tertanam dalam alam bawah sadar mereka. Oleh karena itu, meskipun tidak ada bukti langsung bahwa musisi secara sengaja mempromosikan satanisme, simbol-simbol ini tetap menimbulkan perdebatan tentang dampaknya terhadap penggemar. Kesimpulan, musik memang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Dampaknya bisa sangat positif, seperti memberi semangat, meningkatkan konsentrasi, atau bahkan menyatukan orang-orang. Namun, ada juga sisi negatif dari pengaruh musik, terutama jika kita tidak berhati-hati dalam memilih apa yang kita dengarkan. Musik bisa membangkitkan perasaan yang kita miliki, baik itu perasaan bahagia atau sedih, dan kadang-kadang juga bisa mempengaruhi cara kita berpakaian atau berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, fenomena simbolisme dalam musik juga menunjukkan betapa besar pengaruh yang dimiliki oleh musik terhadap penggemarnya. Jadi, penting bagi kita untuk lebih sadar tentang musik yang kita pilih untuk dengarkan dan bagaimana itu bisa mempengaruhi hidup kita. Apakah ada jenis musik tertentu yang membuat Anda merasa lebih baik atau justru membawa dampak negatif? Saya mengundang Anda untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar, dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk memberi kritik dan saran, serta berbagi video ini jika Anda merasa ini membantu orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.